Ada orang yang bilang aku nggak punya dana, makanya aku itu nggak pakai ART katanya. Terus aku ya nggak jawab apa-apa, aku cuma ulti aja sih pakai jedak-jeduk yang kemarin viral itu. Ya, di Instagram, Facebook itu viral, by the way 1 jutaan yang nonton. Nah, habis itu ada lagi yang komen nih, katanya ya itu dia maksudnya nggak punya dana. Jadi dana itu dialokasikan untuk membeli rumah bukan punya ART. Sekarang saya tanya, rumah 288 meter persegi di Denpasar kota secara cash, maaf ya bukannya sombong, maksudnya ya itu kenyataannya, disandingkan dengan maaf nih 5 ART pun di rumah kamu gaji selama 20 tahun belum tentu kebeli itu. Paham nggak sih? Ini tuh bukan soal dana. Kenapa sih selalu apa-apa tuh dikaitkan dengan dana? Kemauan orang tuh beda-beda. Aku emang nggak pengen punya ART. Aku udah sering ceritain kan kenapa nggak pengen punya ART. Ya karena aku ngerasa aku masih bisa handle sendiri. Dan aku juga punya trauma masa kecil soal ART. Kenapa dikait-kaitin dengan aku nggak punya dana? Aku nggak marah dibilang nggak punya dana. Bahkan aku selalu kayak udah merendah dan aku tidak punya barang-barang branded gitu. Kalau kalian mau bilang gak punya dana ya nggak apa-apa banget. Aku juga manusia biasa yang mungkin kadang-kadang bisa ngulti gitu loh. Dan terus aku pas ngulti itu aku bilang, aku kan dibilang tuh katanya aku nggak punya dana. Ada juga orang yang namanya nggak punya dana. Jadi kalau aku punya dana aku sih lebih baik milih ART, pakai ART katanya. Aku ngulti lah itu kata-kata itu, terus aku jedak-jedukin dengan aku baru habis beliin anak aku rumah kedua gitu. Nah terus tuh malah ada yang bilang katanya, taruh lepehan di sini. Terus adalah katanya yang bilang itu yang tadi aku jelasin katanya, ya itu dia nggak punya dana. Dananya dialokasikan ke beli rumah, makanya nggak bisa pakai ART. Lucu banget ini. Sumpah. Enggak banget. Bakwan pakai bumbu kacang. By the way, aku adalah ibu rumah tangga yang tidak pakai ART dan babysitter. Mau orang sekaya apapun, kita Willy aja nggak pakai babysitter, tapi dia pakai ART, ya itu pilihan dia. Harusnya kan bisa aja dia pakai babysitter dan pakai ART. Tapi kenapa dia nggak pakai? Ya karena dia pengen membesarkan anaknya dengan tangannya sendiri katanya gitu. Karena dia juga kan sekarang kan udah financial suaminya udah bener-bener keren banget gitu. Jadi dia udah nggak perlu kerja lagi buat bisa ngurus anaknya full time di rumah gitu. Nah, apa nih kita Willy? Dia lebih mending investasi ke Bluebird daripada pakai ART. Ya enggak dong. Gaji ART, babysitter selama 100 tahun pun nggak bisa beli saham Bluebird gitu maksud aku guys. Aduh, aku tuh kayak oh my god. Makanya aku ketawa aja gitu. Kalau beliau komen yang gitu-gitu nggak perlu. Biasanya kita kayak berdebat gitu nggak perlu di komen. Tapi makasih ya, gara-gara komen itu aku jadi ada bahan konten gitu, pikiran untuk aku ngebahas apa ya, karena aku sering bingung gitu kalau misalnya netizen nyuruh aku buat makan sambil cerita, karena aku bingung apa ya yang aku omongin. Aku kan nggak mungkin ya ngomong tuh ngarul ngidul gitu, nggak mungkin, pasti harus ada isinya gitu, ada pesannya, harus ada hal yang bikin kalian tertarik untuk nonton sampai habis gitu guys. Makanya ya makasih banget gitu. Walaupun kamu berpikiran kayak gitu ya nggak apa-apa banget. Semua orang berhak berpikir, semua orang berhak berargumen. Tadi aku keluar, antaran aku les. Tiba-tiba aku nemu gorengan. Ini aku beli gorengan bukan berarti karena nggak ada dana ya, tapi semua orang, artis pun suka gorengan, orang kaya pun suka gorengan gitu. Aku bukan artis ya, aku maksudnya ngomongin artis yang lain gitu. Nemulah sampingnya itu ada dagang rujak sama tipat gitu. Tipat kan misalnya ada bumbu kacangnya, aku beli lah, karena aku suka banget kayak OT-OT ini pakai bumbu kacang, karena aku dulu pernah beli di Jakarta guys. Biasanya di Jakarta tuh banyak kayak gini ya. Jadi dia, apa namanya, OT-OT atau apa ini ya namanya ya, bakwan. Itu tuh pakai bumbu kacang, enak banget. Panas. Dulu ibu aku sering kali buat bakwan pakai udang, enak banget guys. Gimana ya sekarang nyari ya? Di Bali tuh kayak bakwan tuh kurang digemari gitu kali ya. Kayak jarang aja ada yang jual gitu.
baru beli pia. Ini enak banget tuh. Ubi ungu maksudnya. Ada yang rasa ubi ungu. Dalamnya lembut, endul banget. Iya. Ini yang rasa kacang hijau. Sama kayak kering di luar, terus di dalamnya itu lembut. Mau makan Kenzler sayap ayam, produk terbarunya mereka. Wow, ini yang original aja, yang sebelum diisi sambal udah enak banget, crispy yang selama ini aku cari. Ini sayap ayamnya bener-bener juicy. Kok bisa ya? Dan ini tuh lumayan gede-gede itu loh, tipe yang ngenyangin guys. Makan pakai sambal ya. Kayak ini segala jenis sambal, saus cocok. Karena ayam originalnya aja udah semantap ini. Cobain deh. Yakin banget aku produk ini bakal viral. Makanya sebelum viral, coba deh kalian beli dulu. Sebelum nanti susah dicari di mana-mana, jadi FOMO ya kan? Iseng order nih cireng, pas digoreng tuh empuk banget guys, lihat. Bumbunya itu ada minyak gitu, terus sama bon cabenya, sama warna putih kayak bumbu mie gitu. Ini kalau misalnya kita buat sendiri ya, kayak bumbu rujakannya mantep banget sih. Bener-bener empuk banget guys, demi apa? Dan bawangnya tuh berasa banget, lihat ya. Empuk banget. Ini endul. Daripada buat kan, ribet banget semua segala macem kena tepung, beli aja udah murah banget. Coba lihat ikan yang kuning, terus kalian ngakak sama harganya. Harganya bahkan lebih mahal tepungnya daripada ini harga cireng yang udah jadi. Ingin cireng, check out. Pengen apapun bisa check out sekarang. Sekarang udah serba gampang. Kayak bubuk cabai pun nggak enak banget. Demi apapun ini enak guys. Ini aku bisa habisin sendiri nih. Rasa bawang itu berasa, tapi nggak bikin langu gitu loh, nggak. Aku sering buat cireng, dan aku bisa buat cireng rasanya kayak gini emang. Jadi kayak cireng rumahan aja gitu. Ini kalau aku keringin lagi goreng, bisa aja jadi crunchy, tapi effort buat ngunyahnya kalau kataku ya. Kalau kayak gini enak, jadi dia agak crispy di luar, terus chewy banget di dalam.
Mama jawab. Apa? Beli gacoan pakai voucher TikTok dapat sebanyak ini dan harganya affordable banget. Kalian bisa langsung lihat di voucher TikTok dalam video ini, oke? Ini kan nempel, Ma. Mama ini kan nempel. Mau nggak cabai? Ini pedas loh. Enggak. Dan kamu udah pecah. Nggak mau sih. Aku udah maaf. Mama. Jawab, Ma. Mama jawab. Apa? Minta maaf tuh yang bener. Nggak ada orang minta maaf tuh marah-marah. Ini ya. Nggak berhenti makan guys, ini habis sembayang makan lagi. Ini telur yang aku pakai sembayang. Satu aja deh. Sambel. Empalnya tuh real. Telur ini aku pakai sambal embe. Cerita sambil makan yuk. Kalau kalian dengar suara aku bindeng, aku lagi sakit guys. Aku pakai sambal embe sama sambal empalnya Wish Central Kitchen, favorit aku. Pakainya dikit-dikit aja saya karena udah mantep, nampol, rempahnya nampol dan pedesnya berasa. Ini maaf ya, mereka tuh bilang ini belum launching guys. Tapi aku bilang udah sini aku cobain. Empalnya tuh real ya. Mereka tuh jual sambal tuna, tunanya real. Jual sambal empal, empalnya real. Aku punya bude orang Jawa. Dan dia pinter banget masak. Terus budiku pernah masak empal. Kayak gini rasanya guys, demi apapun. Kalau si telur ini aku pakai sambal embe. Ini malah kalau nggak dijual aku marah sih. Empalnya tuh banyak lagi guys. Kalian lihat sendiri kan. Mereka tuh mikirin kualitas banget, tau gak sih? Mereka tuh nggak berani jual gitu kalau masih sampel gitu. Jadi mereka kayak suruh nyobain dulu orang-orang kayak aku gini, baru mereka berani jual. Walaupun katanya kayak merah banget gitu ya, tapi ini nggak sepedas itu kok guys. Pedasnya tuh bisa dinikmati gitu loh. Oh ya, sampai lupa cerita aku guys. Saking nikmatnya sambal empal ini. Tadi aku mau cerita, kan aku bilang tuh aku lagi sakit kan, makanya aku bindeng. Terus tadi tuh anak aku tuh pada ogoh-ogoh. Maunya aku tuh nggak nonton. Tapi aku pikir gini, masa nggak nonton sih? Takutnya anakku kecewa gitu. Terus aku bener berangkat guys. Dan keadaan aku masih melar banget. Aku pakai masker. Ternyata sampai sana, bener-bener aku ikut jalan parade. Dan aku ngerasa aku sehat banget. Gak ada sama sekali aku keluar penyakitku batuk-batuk. Sampai rumah, kumat lagi saya. Ternyata bener ya, buat anak apa aja kita usahain ya nggak? Selama jadi ibu itu sakit tuh nggak dirasa guys. Sakit pernah sakit tapi nggak dirasa. Sambal empal sama sambal embu ini beli di Wish Central Kitchen ya.
Tapi nggak tahu sih kapan launchingnya sambal empal ini. Intinya aku udah duluan ngerasain pada kalian. Enak banget, kenapa? Empalnya nggak pelit. Sambal embunya mereka tuh kalau digoreng lagi tuh jadi kering. Kalau dimakan langsung juga bisa banget. Kalau suka yang kering, tinggal digoreng lagi. Wajib kalian order di sini ya. Wih, Central Kitchen namanya, nanti aku tag ya. Dengan berat hati aku mengulang membuat tren ini. Sampai aja ini udah ke-record ya. Hai, halo, cek 1 2 3 ya. Ini udah ke-record ya. Tolong bilangin kalau belum ke-record ya. Keluar dari layar bilang kalau belum ke-record, oke? Kayaknya aku mau gunting dulu. Udahnya coklatnya nggak mau turun, nggak mau beku. Ini udah di freezer. Kampret. Tuh, lihat coklatnya. Giliran pengen dibekuin lu nggak beku ya. Giliran dicairin lu nggak mau cair. Ini terakhir ya saya buat ini ya. Saya udah benci banget ya. Benci banget. Kenapa? Udah ditaruh di freezer semalaman. Itu enak. Padat nih coklat. Jujur enak. Effort banget buatnya. Kenapa coklatnya nggak padat? Bukti aku naruh di freezer ya, sampai si Pringles-nya ini jadi layu. Karena emang ditaruh di freezer, coklatnya tetap nggak beku, kampret. Jujur ini enak guys, balance banget demi apa? Pringles itu kan asin ya. Kalau yang original nggak terlalu asin, tapi asin sih menurut aku. Terus dicampur sama yang manis itu enak banget demi apapun. Tapi kalian nggak usah buat, karena ini bener-bener effort banget. Susah banget buatnya. Pringlesnya jadi layu karena dimasukin ke freezer. Bisa-bisa coklatnya ini nggak padat udah di freezer. Masalah apa sih lu sama gue ah? Dasar nggak menghargai emak-emak yang begitu tren. Terakhir ya. Udahlah, percuma. Hari ini dalam rangka membuka bekal di Besakih guys ya. Ini aku bawa yang pertama adalah nasi tentunya. Dari bekas tempat nasi anak aku. Dari suami aku beli pop mie. Dia bilang nyisain aku, ternyata ini isinya cuma kuah sama toppingnya doang. Ternyata lebih enak pakai sendok. Karena ada kuahnya. Sebenarnya sekarang tuh kalau Besakih udah nggak perlu lagi bekal-bekal kayak gini. Karena makanannya banyak-banyak dan murah. Cuman kalau nggak bekal tuh vibes-nya kayak kurang. Karena biasanya kan orang-orang kalau misalnya lagi sembahyang tuh emang kayak buka tahkilan gitu, bekal. Wah, berapa ke atas ya, cepet ya? Ini ada aja. Belum? Belum. Iya. Ini bawa Video-video ya. Oh, udah bawa uang kan ya? Ada uang, udah. Punya Enzo Arya. Enzo sini. Dari kemarin nggak nafsu makan. Tapi tetap masak. Tetap ngurusin suami, anak. Suaminya nggak tahu diri, dititipin lalapan, salah beli. Benar, belinya benar. Cuma pas Jo. Sambelnya beda dia. Racikannya gimana man? Kemarin langsung. Disuruh beli samyang, salah. Bungkusnya doang yang hitam tapi bukan samyang. Iya kan, lembek pedas. Aku buat sambal hijau guys, mantap banget. Kalau aku jualan pasti laris banget. Cuman aku mager. Aku kalau masak untuk diri sendiri aja pakai mood, apalagi kalau jualan.
Itu kan harus terus-terusan masak, nggak bisa. Ngapain di sana? Dulu tuh aku suka ngomel guys, kalau suami aku tuh lalit banget kalau disuruh apa-apa. Tapi sekarang aku udah capek ngomong, karena ujung-ujungnya bakal gitu lagi. Suruh beli terasi, datangnya garam. Padahal dia kerja kelihatannya pinter banget, sampai rumah on banget. Ngeselin banget sumpah. Kemarin aku bener-bener sakit, kayak jam 4 sore itu baru makan. Habis itu nggak langsung makan, aku nyuruh beli suatu makanan yang aku suka. Sampai rumah salah. Dia bilang katanya, mungkin resepnya beda. Nggak mungkin, bertahun-tahun beli lalapan itu. Apa beneran ke sana lo? Salah. Kesana cuman salah masuk. Bener juga kemana? Kayak dengar cerita orang-orang, suamimu itu kalau misalnya kuliah, dia pada lain-lain tapi ditanya sama dosennya langsung bisa jawab, pinter banget. Di rumah on, aku bilang gitu. Di rumah beko. Kalau ngambil keputusan nggak pernah benar. Harus nanya istrinya dulu. Beli lalapan doang salah. Pernah aku suruh beli makanan yang aku suka, dan aku suka beli makanan itu karena sambelnya. Terus sambelnya sampai rumah nggak ada, cuma ada ayam sama remesannya doang. Terus kata dia, salahin dagangnya, jangan salahin papa. Ya kenapa nggak dicek pas beli coba? Tak jelas. Tadi tak suruh beliin kerupuk ke warung, dia ngangong-ngangong, malah mau nge-unboxing nggak jelas. Benggo jitak. Mumpung anak tidur. Udah istrinya sakit. Pokoknya dipijetin, nggak usah dipijetin. Ya. Nggak usah, nggak usah. Oke. Ngajeng semeton, kita sekarang makan pakai ayam panggang. Wow, keras sekali. Awas mak, mental nanti. Nggak bisa, Bang. Wih, keras nih. Wah, Ini padoran ke dalam apa bencet tuh, mana nanti saya putih. Bisa dulu. Jadi di madura di dua ini, nenek itu. Ini dia. ini sama matanya nih. Tuh. Ini sama matanya. Tuh, sama matanya. Tuh, boleh belek. Dia kon masen jero. Ah, disu ada disu. Nak mati ya he. Ini mati sudah. Nyerah. Nyerah, ini tidak bisa digigit. Hari ini aku makan pakai nasi, ayam, dan sambal. Mantap. Nah, sambil makan nih ya, aku jadi menyadari kalau sekarang aku sudah di fase mendengarkan cerita-cerita orang tentang sekolah-sekolah terbaik di daerah tempat tinggalku di Denpasar, Bali, guys. Nah, tentunya sudah banyak cerita-cerita dan info-info yang aku dapat terkait international school. Dari info penting yang aku dapat, kenapa para orang tua ini mengidolakan anaknya sekolah di international school? Karena sistem dan kurikulum internasional sejak sekolah lebih banyak membuka peluang anak untuk diterima di universitas luar negeri. Jadi jauh lebih tinggi dan terarah. Ya pasti semua orang tua punya mimpi anaknya bisa lanjut ke universitas terbaik.
baik di dalam atau di luar negeri, nggak terkecuali aku guys. Nah untuk mewujudkan itu, kita sebagai orang tua bisa memulai langkah untuk memfasilitasi mereka sekolah terbaik sejak dini. Nah menariknya dari cerita-cerita yang aku dengarkan dari para ortu, mereka banyak yang merekomendasikan Alta Global School by Ruang Guru. Karena mereka menawarkan kurikulum internasional, Cambridge IGCSE, dan A-Level. Pengajarnya berpengalaman dan sudah berkelas dunia. Penting nih, ada perkembangan portofolio personal. Jadi pengembangannya dilakukan nanti sesuai dengan minat bakat dan target universitas siswa. Sistem pembelajarannya juga bervariatif. Ada 3 opsi kelas yang dapat orang tua dan anak pilih. Ada yang full offline, ada yang full online, dan hybrid. Jadi buat yang mau homeschooling tetap bisa menjadi lulusan Alta Global School. Ada fasilitas career exploration workshop, student gathering, dan masih banyak fasilitas lainnya. Kalian juga bisa datang langsung untuk konsultasi dan mengikuti trial class. Supaya kalian lebih yakin untuk memilih Alta Global School sebagai pilihan sekolah untuk anak kalian. Atau kalian bisa follow altaglobalschool.sch. Tinggal DM ke Instagram Alta Global School untuk mendapatkan konsultasi secara gratis. Dulu aku tuh ngelihat orang-orang yang jadi ibu rumah tangga sepenuhnya kayak aku sekarang. Pernah kayak berbisik dalam hatiku gitu. Suatu saat nanti aku nggak mau jadi ibu rumah tangga. Aku mau kerja aja. Gila, seabrek banget kerjaannya. Ternyata sekarang pas aku jalanin, aku jadi malah bersyukur jadi ibu rumah tangga gitu loh. Aku ngerasa ternyata nggak harus pekerjaan hari ini harus diulang-ulang terus ya, nyapu tiap hari, tiap jam, tiap kotor harus nyapu, ngepel, rumah harus selalu kelihatan bersih, masakan harus selalu tersedia. Pagi suami bangun dibuatin kopi, buatin sarapan, ternyata nggak kayak gitu juga. Ternyata tergantung sama komitmen kita aja. Dan tergantung sama suami juga sih. Suami kita harus dilayani banget apa enggak gitu loh. Untungnya aku sama suami tuh kayak temen. Jadi nggak ada yang kayak pagi-pagi aku harus buatin kamu kopi. Sebelum kamu bangun aku harus sudah bangun untuk menyambut kamu. Kamu datang rumah harus sudah bersih. Supaya kamu moodnya bagus. Enggak. Di aku nggak ada yang kayak gitu. Dan suamiku ngerti. Kalau rumah bersih ya berarti aku lagi mood bersih-bersih dan anak lagi anteng. Kalau rumah lagi berantakan ya mungkin aku lagi nggak mood, banyak kerjaan, terus anak lagi mungkin rewel, dia nggak apa-apa banget. Terus aku, dulu tuh kita kayak bagi tugas. Pah, mama nyapu ngepel, nanti papa yang gini ya, jemur baju ya, masukin baju ke mesin cuci, terus aku tinggal nyapu ngepel, bersihin toilet gitu-gitu. Tapi kalau misalnya suami aku nggak jemur, dia bersihin toilet gitu, itulah bagi-bagi tugas. Sekarang kayak ya udah aja. Kalau misalnya suami aku nggak bisa, biasanya 1 minggu sekali aku bersihin toilet tuh. Kalau suami aku nggak bisa, ya udah aku gitu. Kalau menurut aku sih ya, aku tuh suka banget hubungan yang santai. Suami aku juga nggak pernah ngelarang aku temenan sama cowok. Cowok, cewek nggak ada yang dilarang. Sering kali sih suami aku tuh minta ikut. Tapi dia nggak ganggu aku. Misalnya aku ketemuan sama teman aku. Dia biarin aku sama teman aku. Nanti anak aku diajak di sebelahnya, di playgroundnya gitu sambil ngempu. Biar dia nggak di rumah, biar anak nggak rewel gitu guys. Suamiku gitu juga, kalau ketemu siapa-siapa pasti anak istri itu diangkut. Ternyata yang lihat aku dulu itu bukan pekerja rumah tangga sebenarnya. Bukan ibu rumah tangganya. Mungkin emang udah patriarkinya yang aku lihat. Ini jangan kalian bilang nanti karena ekonomi tuh makanya bisa santai kayak gitu. Enggak. Dulu bahkan ya, aku pernah dengar kayak suaminya teman aku nih. Teman aku kalau dengar dia pasti ketawa. Teman aku banget ya, jadi nggak apa-apa diomongin. Jadi abis nyepi, kan dia tuh tidur di hotel. Nyepi juga nggak di rumah. Habis ngerupuk tuh langsung ke hotel. Terus besoknya tuh pas pulang dari hotel, kan capek tuh. Kalian tahu kan kalau tidur di hotel mama itu pindah tidur doang. Tetap aja ngurus anak, cenah, ya kan? Sampai rumah dia digini. Kamu kenapa tidur sih? Bersih-bersih kenapa? Itu tetangga lo udah pada bersih.
bekas-bekas carunya, kenapa kamu nggak bersihin? Terus aku kayak, wow. Kalau aku nggak bisa digituin guys, kalau aku digituin sekali, minggat aku guys. Ngurus rumah anak itu capek banget. Mengurus mental. Kalau mau rumah bersih, kerjakan sama-sama gitu. Nggak ada yang patriarki. Cewek itu kodratnya melahirkan, menstruasi, menyusui. Ya, itu. Hamil, itu kodrat. Kalau nyapu, ngepel. Aku pernah gituin bapakku. Dia diem langsung. Si, kamu itu loh. Nyapu nak nanti suaminya baru datang pulang kerja. Bapak. Kok gitu? Kodrat perempuan itu hamil, menstruasi, melahirkan. Itu kodrat. Kalau nyapu ngepel itu pekerjaan bersama, cowok pun bisa, aku bilang kayak gitu. Tapi bapakku nggak patriarki ya, dia nyapu ngepel di rumah, tapi aku gituin. Santai aja pak, suaminya Nancy nggak perlu kok dilayani sebegitunya. Nancy juga nggak perlu diprinsesin banget, biasa aja kayak temen, aku bilang kayak gitu. Sekarang jadi orang tuaku paham gitu. Oh ternyata ini anak emang kayak gini, gaya pernikahannya gitu. Nggak ada yang khawatir lagi. Tapi suami aku itu emang kalau makan, itu pengen diambilin sama aku. Enak kalau diambilin sama aku. Ya emang, soalnya kan aku pinter gitu kayak kombinasiin makanan gitu. Nasi, satenya segini, sayurnya segini, pas gitu. Gitu. Aku tuh pinter. Makanya suami aku suka diambilin sama aku. Bahkan kalau ngeracik bakso pun aku yang ngeracik gitu. Karena enak. Jadi bukan patriarki gitu loh guys. Enak banget gitu loh punya hubungan yang santai. Makan nasi goreng buatan sendiri. Ini tuh sama aja bumbunya kayak nasi goreng biasa, cuman sausnya itu diganti pakai kunyit, guys. Perbedaannya apa? Rasanya sama nasi goreng pada umumnya ya beda, guys. Kayak lebih wangi, kayak lebih tradisional gitu rasanya. Untuk ayamnya bebas ya, pakai apa aja. Gila ini itu endul banget. Si bocil suka makan udah datang nih. Tapi dia nggak mau cari ini. Apa itu garpu? Nggak perlu. Satu tangan megang anak, guys. Rikuk pokoknya. Itu temannya aku. Sambal ayam plecing. Cumi sambal ijo. Oh my god. Sambal ayam plecing, ayamnya real. Mereka ini sambalnya pasti real. Ayamnya kayak disuir-suir gitu, tapi besar suir-suirannya. Rasanya itu kayak sambal ayam taliwang gitu loh guys. Tuh, segede itu daging ayamnya. Cumi sambal ijo, cuminya real juga. Nggak ada yang tipu-tipu semua. Cuminya itu, dia kayaknya nggak pakai cumi asin deh. Enak banget, gurih. Ini kalau dicampur sama nasi padang, cumi sambal ijonya, mantap. Cumi sambal ijo. Ayamnya. Sayang banget aku tuh sama sambalnya. Aku nggak mau kebuang-buang, jadi aku pakai telur lagi. Daging ayamnya. Cuminya.
Wajib kalian order di sini ya. Wih, Central Kitchen namanya, nanti aku tag ya. Tiap aku makan nasi bungkus semua bilang ngiler katanya. Padahal biasa aja sebenarnya nasi bungkus aku. Telurku hampir jatuh. Sumpah dari tadi aku ya. Tadi aku ngomel-ngomel ya, cerita-cerita. Ternyata nggak klik tau. Nasinya udah habis lagi. Buset dah. Lanjutin aja ya. Tadi itu pas aku makan aku cerita kayak gini. Kita tuh sebenarnya tubuh nggak perlu makan banyak. Dan kenapa kalian lihat aku selalu enak banget makan? Karena aku itu makan pas lagi lapar banget. Makan itu harus pas lagi lapar banget. Jadi apa aja yang di depan mata tuh kelihatan enak. Harus berhenti makan sebelum kenyang. Aku kayak gitu. Aku gak pernah yang kayak begah banget makan, nggak. Jadi aku berhenti makan sebelum kenyang, itu bakal terasa lebih nikmat lagi. Tapi kebagian orang yang beda-beda. Suami aku makannya banyak banget, tapi dia olahraganya kuat juga gitu. Di samping itu juga dia tinggi, jadi nggak gampang bantet. Sebenarnya ya, perut manusia itu dikasih 2 suap, 3 suap itu udah cukup sebenarnya. Cuman kan, kita tuh sebenarnya kalah sama otak. Kalau kita tuh pengen makan ini, makan itu, kalah sama otak tuh. Yang sebenarnya tubuh kita nggak butuh. Jujur aku hamil Enzo itu, aku nggak begitu naik. Karena aku tahu, aku tuh sebenarnya kalah sama otak kalau aku makan banyak. Aku hamil bukan berarti aku nggak harus ngembang ya gitu aku berpikir. Ini beda-beda ya. Karena pengalamanku pas sama Gio, bengkak banget. Terus nuruninnya susah. Sampai-sampai kulit aku itu beberapa titik itu ada stretch marknya. Itu yang aku kayak, oh my god, aku nggak mau kayak gini lagi. Stretch mark itu sebenarnya bisa dihilangkan ya dengan oil-oilan, dan kalau seiring berjalannya waktu itu dia jadi samar. Itu pengalaman aku. Pas Enzo ini aku nggak mau banget gitu, nggak mau banget aku balik lagi ke masa itu gitu. Karena kan lumayan lama ya rentannya ya, si Zio sama Enzo ini beda 2,5 tahun lah gitu. Aku nggak mau lagi itu balik kan stretch marknya. Jadi aku makannya biasa aja, porsi aku bener-bener kecil juga tetap, tapi aku makannya sering gitu. Pokoknya aku nggak pernah kayak gitu, ngamuk banget nggak pernah. Aku hindari juga yang manis-manis. Kalau aku pengen yang dingin aku minumnya air es gitu. Ternyata bener aja nggak naik banget. Terus pas pemulihan kalian sendiri heran kan, kok cepet banget kurusnya? Ya karena aku nggak terlalu ngembang gitu. Pas sama Zio, itu ngembang banget aku demi apa? Sampai berapa beratku ya? Sampai hampir 80 kayaknya tuh. Duh, itu nuruninnya pusing aku. Karena aku orangnya gampang ilfeel sama diri aku sendiri, ngerti kan? Kalau aku, kok gede gitu? Aku nggak bisa gitu. Jadi aku diet ketat lah itu. Nggak diet ketat juga sih. Nggak diet IF gitu. Sebenarnya tergantung pilihan aja guys. Aku cuma mau ngingetin kalau sebenarnya perut kalian itu nggak butuh makanan sebanyak itu. Kalian lagi berperang sama otak. Sekarang pilihan di tangan kalian. Kalian mau menang atau kalah. Sambalnya benar-benar melimpah banget. Yang aku beli lewat voucher TikTok aku ya guys. Tuh, dapat bebek, bumbunya sambal embe. Terus sama dapat dadar jagung. Sambalnya benar-benar melimpah banget. Dapat sambal mangganya. Kalau kalian nggak check out pakai voucher TikTok, itu harganya jauh berbeda ya. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini. Jadi 50 ribuan doang udah dapat menu sebanyak ini. Aku punya temen nih. Nah, dia itu seleb juga ya. Terus dia bilang kayak gini ke aku. Kemarin sempat ada yang endorse dia. Terus kan awalnya itu, ini kalau teman aku ngeliat dia pasti dia ketawa. Awalnya dia ngepost banyak banget tiba-tiba yang beli. Terus ngebuat si owner dari produk ini tuh ngubungin lagi, minta endorse lagi. Diterima dong sama teman aku kan juga suka dong ya kan membuka rezeki orang. Nah terus
tiba-tiba tuh video itu nggak FYP dan nggak ada yang beli, maksudnya ya dikit yang beli gitu. Terus tiba-tiba owner ini bilang, "Kak, kok kayak gini ya jadinya? Apa nggak ada garansi ya buat kita karena video ini tidak FYP?" Dia bilang kayak gitu. Terus teman aku bilang kayak gini, karena teman aku nggak mau ribut, dia bilang kayak gini, "Ya Kak, nggak usah dibayar aja." Dia bilang kayak gitu. Kalau aku pribadi digituin, beda cerita. Kalian promosi ke influencer itu bukan untuk ngembaliin modal ya. Marketing itu nggak selalu tentang ngembalikin modal hari ini ya. Kalau kalian percayain influencer untuk marketing produk kalian, itu tuh untuk ngumumin ya, untuk nge-branding ya, kalau produk kalian tuh ada di dunia ini, ada di muka bumi ini. Tanpa kita pungkiri di zaman yang seperti ini, kalau emang usaha itu nggak turun-temurun, emang udah terkenal, misalnya kalian baru buka usaha baru, misalnya ya, kalian dari mulut ke mulut udah enak, kalau nggak ada influencer yang ngumumin juga, itu tuh susah guys zaman sekarang karena terlalu banyak itu brand-brand sekarang, dan sekarang orang-orang pada main HP, lihat semuanya itu di media sosial, mereka scroll, oh ini ada produk ini loh sekarang ternyata yang baru. Nah disitulah ya owner-owner perlu influencer untuk mengumumkan itu, aku punya produk ya, ini produkku, tolong ya bilang ke mereka semua kalau produk ini tuh ada di dunia ini. Nah itu yang aku bilang, marketing itu tidak untuk ngebalikin modal kalian sehari ini juga. Jadi jangan semata-mata kalian nyalahin influencer itu. Kalau kalian punya pikiran untuk balik modal itu salah sih. Sebenarnya itu tuh untuk narik pelanggan dulu ya. Masalahnya kalian bakal laris apa enggak itu ya tergantung produk kalian sendiri, ya kan? Misalnya, kalian kirim ke influencer enak. Setelah itu pembeli datang, terus kalian menurun kualitasnya, ya sepi, itu bukan salah influencer. Jangan sampai terulang kembali apa yang teman aku rasain. Ya kalau penjualan kalian tiba-tiba meledak banyak itu bonus. Kalian lihat aja akun TikTok. Akun TikTok, pemilik akunnya sendiri pun kadang-kadang kalau upload video juga nggak FYP. Gimana kita? Gimana kita? Kita sama-sama pemain media sosial biasa. Cuma bedanya ada yang punya nama, ada yang punya followers, ada yang cuma main-main doang, cuma lihat-lihat doang. Sama. Ya sama-sama menghargai aja lah gitu loh. Biasanya juga kalau influencer-influencer tuh pasti ada rasa nggak enak kalau misalnya di endorse terus videonya misalnya nggak terlalu berimpact gitu. Pasti rasa nggak enak itu ada. Jangan berpikir bahwa influencer tuh enak banget gitu, setelah dikasih duit dia langsung ya udah upload, mau FYP mau enggak ya urusan dia, nggak ada kayak gitu. Influencer itu sangat-sangat berpikir, bahkan pas produk datang dia tuh takut produknya dingin, takut kesannya nggak enak, dia memikirkan beauty shoot, dia memikirkan bahwa apakah 3 detik pertama ini bisa membuat video ini FYP, itu pasti sangat-sangat bikin influencer tuh stres. Itu tuh harga diri juga mainannya guys. Tapi kembali lagi, kita serahkan lah pada semesta itu loh. Ini apa nggak ada garansi ya kok nggak FYP? Ya mau digimanain? Kalau bisa mah influencer semua FYP ini semua. Mau bayar 10.000 kayak pengen FYP juga. Mau sampel nggak dibayar kayak pengen FYP. Pengen jutaan yang nonton. Tapi gimana? Intinya influencer itu sudah berusaha semaksimal mungkin. Dan itu dia kembali lagi. Marketing itu bukan soal mengembalikan modal kalian hari ini, tapi untuk nge-branding, ngebuat produk kalian eksis, ditauin sama semua orang bahwa aku jual risol misal, aku jual pensil. Dari sekian banyak pensil, kenapa harus beli pensil aku? Karena aku ini. Nah, itu influencer yang menyampaikan. Begitu ya bapak-bapak, ibu-ibu, mohon dimengerti. Ya kita saling membantu lah, mungkin bahasanya lebih di, "Kak, maaf Kak, ini kok penjualannya gini, apa mungkin ada rasa yang kurang Kak dari yang aku jual?" Mungkin kayak gitu bahasanya. Atau gini Kak, bisa tolong nggak Kak di tag story lagi gitu, atau video yang udah di up bisa tolong nggak Kak di share di story lagi gitu, supaya lebih ada yang tahu kalau Kakak upload video. Ya gitulah bahasanya gitu, jangan kayak kenapa nggak FYP, ada garansi nggak? Duh, udahlah, bye. Dubai Chewy Cookie. Wow. Pistachionya lihat, oh my god. Aku juga pernah ngerasain coklat Dubai. Tapi menurut aku ya, Dubai Chewy Cookie ini lebih enak karena dia nggak terlalu manis.
Tahu nggak kalian? Aku beli di mana? Ini chef langsung yang buatin. Chef Una. Percayalah, Dubai Chewy Cookie itu enak banget, nggak kemanisan. Dan rasanya tuh bener-bener balance banget. Kalian kalau ngebayangin green tea, ini bukan green tea ya. Sama sekali nggak ada green tea-nya. Ya intinya ya pistachio. By the way, selain yang jumbo juga ada yang kecil mini kayak gini guys. Ini aku nggak di-wire ya sama mereka ya. Nggak di-endorse ya. Juga enak banget.